99,1 Gen FM, radionya Insan Muda. Emohat, Emosional Hati, 99,1 Gen FM, radionya Insan Muda. Setiap hari Minggu, pukul 3 sore hingga 40 menit ke depan. Ditemani oleh saya, Ratna Ulansari dan Devita Al-Aziza. Kupas seputar mitos fakta relationship. Selamat mendengarkan. No more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Welcome to 99,1 Gen FM, radionya Insan Muda. Halo everyone, selamat sore. Gimana nih guys kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Kalau misalkan ada yang lagi sakit atau lagi gak baik-baik aja, kita doakan tetap pulih dan tetap semangat. Amin Kak Ratna. Wah, seneng banget nih rasanya kita bisa nemenin sore kalian lagi. Pastinya kalian juga udah gak sabar kan buat dengerin curahan hati dari para Gen Z, atau pengen dengerin lagu-lagu yang mewakili perasaan kalian. So, untuk 43 menit ke depan, Emohat, Emosional Hati, seperti biasa bakalan nemenin sore hari kalian nanti bareng aku sendiri, Devita Al-Aziza, dan partner aku, Ratna Ulansari. Oke, kali ini kita bakal bahas soal mitos relationship nih Kak Ziza. Pastinya pembahasan ini bakal menarik banget dan pasti bakal familiar banget nih sama kalian, karena kalian pasti
menjalankan hubungan percintaan kan? Tanpa lama-lama, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Sebelumnya aku mau tanya nih ke Kak Ziza. Menurut Kak Ziza, hubungan itu apa sih? Oke Kak Ratna, jadi menurut Ziza sendiri hubungan ini adalah ikatan atau kesinambungan komunikasi antara dua orang atau lebih yang berdampak dan saling bergantung. Nah, hubungan ini terjadi dalam berbagai bentuk teman-teman, seperti hubungan romantis, non-romantis, dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dan juga lingkungan sosial Kak Ratna. Gitu, oke. 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Tik, 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 waktu berdetik, tak mungkin bisa ku hentikan. Maumu jadi mauku, pahit pun itu ku tersenyum. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Tik, 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 air mataku biar terjatuh dalam hati. Mauku tak penting lagi, biar ku buat bahagiamu. Kamu tak tahu rasanya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Kamu tak tahu hancurnya hatiku saat berhadapan kamu. Kamu tak bisa bayangkan rasanya jadi diriku yang masih cinta. Sembilan puluh 99,1 Gen FM, radionya insan muda.
Nah, sekarang gantian nih Jijah Boleh. yang nanya ke Kak Ratna. Menurut Kak Ratna, hubungan itu apa sih? Oke, kalau menurut aku hubungan itu nggak cuma soal cinta atau romansa nih Kak. Hubungan bisa berarti koneksi atau ikatan antara dua orang atau lebih yang punya ikatan emosional, profesional, atau bahkan hubungan sosial. Misalnya hubungan kita dengan keluarga, dengan teman, atau rekan kerja. Jadi hubungan ini mencakup banyak banget aspek dan sangat luas bagi hidup kita. Oh, oke, Kak Ratna. Dia mungkin bukan manusia sempurna. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan
Karena kita ngomongin hubungan ya, karena tahu nggak sih ada elemen penting di dalam hubungan itu. Apa sih Kak? Kepo Nah, deh. jadi hubungan ini salah satu elemen pentingnya yaitu komunikasi nih Kak Ratna. Gitu. Komunikasi itu kan dasar banget ya teman-teman. Karena kadang kalau misalnya komunikasi kita nggak baik, yaitu bisa jadi salah paham nih teman-teman, dan akhirnya malah berujung konflik. Oke, aku setuju banget sih Kak sama yang Kakak Ziza tadi bilang. Komunikasi itu kayak pondasi. Kalau misalkan kita komunikasinya nggak sehat, terus nggak terbuka, malah jadinya ada masalah gitu kan. Terus banyak masalah tuh kalau komunikasi kita nggak lancar. Nah, tapi selain komunikasi, ada satu lagi nih Kak, yang nggak kalah penting, yaitu kepercayaan. Setuju nggak? Setuju banget. Nah, kita tuh butuh percaya sama pasangan kita. Bisa juga sama teman dan siapapun yang kita anggap punya hubungan dekat nih dengan kita. Karena tanpa kepercayaan, hubungan tuh bisa rapuh. Wah, bener banget nih teman-teman. Jadi kepercayaan ini kadang sering dianggap enteng gitu ya kan, tapi penting banget untuk diperhatikan. Nah, ada satu lagi nih Apa teman-teman tuh, Kak? dan Kak Ratna yang gak kalah penting dalam hubungan, yaitu rasa saling menghargai atau empati. Ini soal bagaimana kita itu bisa menghargai perasaan, pikiran, dan pendapat orang lain. Jadi hubungan yang sehat itu pastinya melibatkan kemampuan kita untuk memahami posisi atau perasaan orang lain juga. Betul, jadi empati itu kayak jembatan antara kita dan orang lain ya Kak. Kalau misalkan kita punya empati, kita juga jadi bisa lebih pengertian, bisa lebih tahu apa yang mereka rasakan. Jadi nggak sekedar memaksakan apa yang kita inginkan aja. Nah, ada juga nih satu elemen penting lainnya yang mungkin sering kita lupakan, yaitu komitmen. Kalau kita punya komitmen, kita bakal terus menjaga hubungan meskipun ada tantangan atau masalah. Ah iya bener banget itu, komitmen itu penting ya teman-teman. Karena kita kan tahu nggak ada hubungan yang sempurna gitu teman-teman. Kadang ada masa sulit, tapi kalau misalnya kita punya komitmen teman-teman, kita bakalan tetap berusaha mempertahankan hubungan itu gitu loh. Meskipun harus ya berkompromi ataupun menyesuaikan diri gitu. Jadi hubungan yang baik itu sebenarnya adalah proses yang berkelanjutan, ya kan karena Betul, hubungan itu nggak instan ya Kak. Perlu waktu, usaha, dan mungkin juga pengorbanan. Tapi kalau misalkan kita menerapkan komunikasi, kepercayaan, empati, dan komitmen, hubungan kita bakal jadi lebih kuat dan harmonis. Karena pada akhirnya hubungan itu tentang keseimbangan antara memberi dan menerima. Nah, itu dia teman-teman, intinya hubungan yang sehat adalah memberikan dukungan, saling pengertian, dan juga bisa membuat kita berkembang sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Wah, nggak terasa ya, udah berapa menit nih kita ngobrol tentang hubungan gitu teman-teman. 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Aduh, gabut banget. Malam minggu cuma di kosan. Enaknya sih nyuci mata keluar. Tapi kemana ya? Cek Instagram aja deh. Siapa tahu ada tempat buat malam mingguan nanti. Apa nih? CYE Event Expo Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika. Dimeriahkan dengan foto booth, stand makanan, warung Iko, campaign wall untuk foto, face painting, serta musik festival dengan Rumah Sakit dan Ardhito Pranomo. Dengan konsepnya mengenang masa kecil Get You Home, pasti bakalan banyak ornamen mainan masa kecil yang sangat menyenangkan. Harga tiketnya cuma 90.000 aja. Kita sudah bisa seru-seruan di malam minggu tanggal 9 November 2024 di Grand Taruma, Karawang. Sembilan 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Nah, di samping itu ya teman-teman semuanya, sekarang nih Kak Ratna
tahu nggak sih kalau misalnya dalam hubungan itu ada mitos-mitosnya? Kira-kira mitos apa aja nih yang Kak Ratna tahu? Oke, aku tahu dong. Aku suka dengar dari orang tua dulu soal mitos hubungan. Ada yang bilang katanya nggak boleh ngasih pakaian atau baju gitu ke pasangannya. Kenapa? Terus juga ada yang nggak boleh ngasih parfum karena bikin hubungan renggang. Gara-garanya katanya bisa bikin hubungan memicu orang ketiga nih dalam hubungan gitu. Juga nggak boleh ngasih atau beli gelang couple karena bisa bikin renggang, dapat masalah, cekcok terus, putus. Jadi yang aku tahu itu aja sih Kak Ziza. Kalau misalkan dari Kak Ziza sendiri, mitos-mitos dalam hubungan itu apa yang Kak Ziza tahu? Oke Kak Ratna, nah Jijah juga tahu nih mitos-mitos apa aja yang ada di dalam hubungan. Jadi dulu Nenek Jijah tuh pernah bilang kalau misalnya bahas soal hubungan ya teman-teman, kita tuh dikasih tahu katanya ya, jangan suka ngasih barang atau beli barang yang sama, terutama jam tangan. Kenapa sih gitu ya kan? Karena ya itu tuh malah bikin kita jadi pertanda kayak hubungan kita nggak bakalan awet gitu teman-teman, alias cepat putus. Terus ya teman-teman, di samping itu juga ada juga nggak boleh couple gelang nih teman-teman, karena nanti katanya bakalan dapat masalah terus-terusan, cekcok, terus ujung-ujungnya ya putus. Sebenarnya teman-teman masih banyak sih mitos-mitos dalam hubungan yang mau Jijah kasih tahu, tapi itu aja yang bisa Jijah jabarin gitu ya teman-teman. Karena ya sama sih seperti yang Ratna bilang, kalau misalnya kita ngasih pasangan kita baju gitu ya kan teman-teman, malah bikin putus tuh teman-teman. Oke deh Kak Ziza. Tapi Kak Ziza percaya gak sih sama mitos-mitos dalam hubungan itu? Terus kalau misalkan Kak Ziza percaya, alasannya apa? Kalau Kak Ziza gak percaya, alasannya apa? Nah teman-teman semuanya, Jijah termasuk yang gak percaya sih sama mitos itu ya teman-teman. Karena kenapa? Menurut Jijah kalau misalnya hubungan sudah dilandaskan dengan kepercayaan, dengan empati, seperti yang tadi dibilang di awal, itu pasti hubungan kita bakalan baik-baik aja. Soal untuk couple gelang ataupun baju ya tergantung ke pribadi kita masing-masing aja sih teman-teman. Oke. Dia mungkin bukan manusia sempurna. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Ya air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Saat aku tertawa di atas semua, saat aku menangisi kesedihanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau aku kenal. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana, dengarkan aku.
mengubah segalanya. Saat aku meratapi kekalahanku, aku ingin engkau selalu ada. Aku ingin engkau, aku kenal selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana, dengarkan aku, ku merindukanmu. Selama aku masih bisa bernafas, masih sanggup berjalan, ku kan selalu memujamu. Meski ku tak tahu lagi engkau ada di mana, dengarkan aku, ku merindukanmu. Dengarkan aku, ku merindukanmu. Dia mungkin bukan manusia sempurna. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Ya, air mata tak mampu untuk melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Nah, kalau sekarang gantian Jijah nih yang nanya ke Ratna. Menurut Ratna nih, mitos-mitos itu tuh beneran Ratna percayai atau enggak gitu. Terus kalau misalnya Ratna percaya, alasannya apa? Kalau enggak, alasannya juga kenapa gitu. Oke, jadi tadi kan Kak Ziza bilang Kak Ziza nggak percaya ya. Nah, aku malah ada di posisi yang sebaliknya nih sama Kak Ziza. Aku tuh percaya sama mitos-mitos ini karena apa? Karena ini tuh kejadian sama pengalaman percintaan aku nih Kak Ziza. Jadi mau tahu Kak ceritanya Kak gimana? Wah, boleh tuh, gimana? Oke, jadi kayak aku tuh punya pacar nih. Tapi dulu ya, kita tuh sempet beli baju gamis kapal gitu buat ngerayain acara Idul Fitri bareng. Tapi setelah 2 mingguan ya kayaknya 2 mingguan dia ngasih baju kapal gitu ke aku, kayak dia tuh gak ada kontak sama sekali gitu Kak sama aku. Kenapa ya? Terus sekarang tuh aku mikir, apakah ini terjadi di kehidupan aku mitosnya ataukah cuman kebetulan aja gitu loh. Jadi kayak, oh, apakah terrealisasikan nih mitosnya di kehidupan aku. Terus aku juga punya pengalaman lagi. Aku punya HTS nih Kak. Jadi kita tuh udah deket, terus kita juga udah saling tuker jam tangan gitu. Kita punya couple gitu jam tangannya, tapi tiba-tiba dia tuh jalan sama cewek dan post cewek. Dan aku ngeliat jadi kayak,
Sedih. Wah, kasihan banget ya teman-teman Kak Ratna. Tuh, ternyata Kak Ratna yang ngalamin sendiri dari mitos tersebut gitu loh teman-teman. Padahal udah HTS-an tahu-taunya dia punya cewek lain. Ya, sedih deh. 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Aduh, gabut banget. Malam minggu cuma di kosan. Enaknya sih nyuci mata keluar. Tapi kemana ya? Cek Instagram aja deh. Siapa tahu ada tempat buat malam mingguan nanti. Apa nih? CYE Event Expo Mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsika. Dimeriahkan dengan foto booth, stand makanan, warung Iko, campaign wall untuk foto, face painting, serta musik festival dengan Rumah Sakit dan Ardhito Pranomo. Dengan konsepnya mengenang masa kecil Get You Home, pasti bakalan banyak ornamen mainan masa kecil yang sangat menyenangkan. Harga tiketnya cuma 90.000 aja. Kita sudah bisa seru-seruan di malam minggu tanggal 9 November 2024 di Grand Taruma Karawang. Sembilan 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Gini deh Kaiza, tapi Kaiza tahu gak sih fakta-faktanya itu tentang mitos-mitos yang tadi kita sebutin tuh apa? Gak tahu tuh ada fakta apa aja nih Kak Ratna. Oke, yang pertama, mitos memberikan pasangan pakaian itu apa? Ternyata faktanya memberikan pasangan kita pakaian itu cuma mitos aja loh, karena gak ada hubungannya kita bakalan jarang ketemu atau bahkan gak bisa ketemu lagi sama pasangan kita gara-gara baju itu atau pakaian ini, karena kembali lagi sih sebenarnya ke kitanya, apakah kita bakal ketemu atau enggaknya gitu. Jadi sekarang aku keinget, ternyata setelah dia ngasih baju itu dan kita tuh ngejalanin hubungan LDR Kak. Mungkin karena itu kali ya kita jarang komunikasi lagi. Iya bener banget Kak Ratna. Sebenarnya hubungan jarak jauh atau LDR itu juga bisa jadi pengaruh dalam hubungan kita. Dia mungkin bukan manusia sempurna. Percayalah padaku, meski di gelap malam kamu gak sendirian. Dan semua bintang yang ku tinggalkan temani kau sampai akhir malam. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Ya air mata tak mampu ku melukiskan perih yang kau ukir dalam hati ini. Nah, aku juga ada nih Kak Ratna fakta dari mitos-mitos yang sebelumnya aku bahas. Yang pertama itu mitos memberikan pasangan gelang couple. Nah, teman-teman semua, itu kan dipercaya kalau sama orang-orang kayak bakalan dapet masalah berujung cekcok gitu kan, terus malah bisa putus ujung-ujungnya. Ternyata faktanya masalah yang akan terjadi dan datang itu dalam hidup kita nggak ada yang tahu, dan itu beragam. Karena ya yang tahu masalah bakalan datang ya cuma Tuhan aja nggak sih Kak Ratna gitu ya kan. Dan juga yang masalah soal gelang couple itu sebenarnya pilihan aja sih gimana kitanya menganggap kayak apa, tapi pasti nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya mau couplean sama pasangan kita, lucu-lucuan gitu ya kan. Dan juga kalau misalnya mitos yang Kak Ratna alamin tuh yang jam tangan itu ya teman-teman, itu sebenarnya nggak ada bukti atau yang konkret gitu loh teman-teman untuk apa ya benar-benar ngejelasin dari mitos itu tuh teman-teman. Karena ya
awet atau enggaknya hubungan bukan berdasarkan waktu jam gitu teman-teman. Jadi semua mitos-mitos itu tuh kembali lagi ke diri kita masing-masing, gimana percayanya dan gimana menanggapinya teman-teman. Oke. Aku punya satu lagi nih Kak, mitos memberikan pasangan parfum itu mitos loh Kak. Kenapa? Karena sebenarnya kalau pasangan kita ngasih parfum, ternyata itu tuh bikin kita bakal jadi lebih pede lagi untuk menjalani hari-hari kita. Jadi jangan menganggap ke arah yang tidak-tidak, seperti itu. 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Nah, jadi itu dia fakta-fakta dari mitos hubungan nih guys. Gak kerasa udah 43 menit aja kita nemenin kalian nih. Dari yang langitnya masih cerah sampai agak redup. Kita juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman semuanya yang udah setia dengerin Emohat sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini bisa menambah serta membantu teman-teman khususnya dalam menyikapi suatu hal dalam hubungan ya. Amin. Anyway, sayangnya untuk sesi kali ini kita bakal cukupkan dulu nih Kak sampai di sini. Sedih banget. Tapi Kak jangan sedih dulu nih karena kita bakal ketemu lagi di jam 3 sore waktu Indonesia Barat. So, stay tune terus di 99,1 Gen FM, radionya insan muda. See you guys. Thank you for listening to 99,1 Gen FM, radionya insan muda. Semoga obrolannya bisa bantu kalian ngebedain fakta dan mitos dalam hubungan ya. Until next time, keep spreading love and positivity. Suratmu aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau tanyakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kata kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti saat bersama dirimu. Semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Kau tuliskan padaku kata cinta yang manis dalam suratmu. Kau katakan padaku saat ini ku ingin hangat pelukmu dan belai lembut kasihmu. Takkan ku lupa selamanya saat